Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Mutu Terpadu akan menyampaikan materi tentang falsafah dan Total Quality Management atau TQM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Milenia Dewi Fitrianti sebagai moderator dan pemateri, dan anggota kelompok lainnya. Perkenalkan, nama saya Nur Elisa sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Risa Aprilia sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk ke materi Total Quality Management. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai metode Total Quality Management. Apa itu Total Quality Management? TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Total Quality Management atau TQM menggunakan sistem data dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dalam semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, konsep TQM. Pada dasarnya, konsep TQM mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama ada strategi nilai pelanggan. Strategi ini merupakan perencanaan bisnis untuk memberikan nilai bagi pelanggan, karakteristik produk, cara penyampaian, pelayanan, dan sebagainya. Sistem organisasional. Sistem organisasional berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Sistem ini mencakup tenaga kerja, material, mesin, atau teknologi proses, metode operasi, dan pelaksanaan tenaga kerja, aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. 3. Perbaikan berkelanjutan. Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian kualitas produk secara kontinu. Dengan perbaikan kualitas produk kontinu akan dapat memuaskan pelanggan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risa Aprilia. Terima kasih kepada Milenia. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dari Total Quality Management atau TQM. Menurut Hensler dan Brunel, ada 4 prinsip utama dalam Total Quality Management. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan di sini jadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan sebuah perusahaan. Selain itu juga berdampak terhadap peningkatan penjualan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kepuasan pelanggan ini. Yang pertama itu ada produk yang berkualitas, yang kedua ada pelayanan yang baik, yang ketiga harga, yang keempat ada keamanan dan ketepatan waktu. Nah, itu semua dapat dikatakan sebagai kepuasan di pelanggan. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu respect terhadap setiap orang. Dalam sebuah perusahaan yang kualitas, setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi sangat diperlakukan dengan baik dan selalu dapat diperlakukan sebagai pengambil keputusan.
karena karyawan merupakan aset yang berharga dan bernilai dari sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga ada manajemen berdasarkan fakta. Nah, manajemen berdasarkan fakta ini bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada fakta atau data yang konkret, bukan hanya sekedar feeling atau perasaan. Nah, oleh karena itu, dengan manajemen berdasarkan fakta ini akan menghasilkan suatu strategi perkembangan aktivitas organisasi pada sebuah perusahaan. Yang terakhir, yang keempat ada perbaikan kesinambungan. Nah, untuk selalu menjadi perusahaan yang sukses maju ke depannya, tentunya harus selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan menerapkan konsep dari DCA atau Plan, Do, Check, Action, yang artinya perencanaan, melakukan rencana, memeriksa rencana, serta adanya tindakan korektif dari hasil yang diperoleh. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Elisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan DKM. Untuk menjamin keberhasilan dalam mengimplementasikan DKM, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan dan disiplin. Langkah-langkah tersebut adalah: 1. Tanamkan suatu falsafah kualitas. Dalam hal ini, manajemen dan karyawan harus mengerti sepenuhnya dan yakin mengapa organisasi akan mencapai total quality, yaitu untuk menjamin keberlangsungan hidup organisasi dalam iklim kompetitif. 2. Manajemen harus membimbing dan menunjukkan kepemimpinan yang bermutu. Dalam hal ini, manajemen puncak harus memberi contoh dalam hal pola sikap, pola pikir, dan pola tindak yang mencerminkan falsafah yang telah ditanamkan. 3. Adakan perubahan atau modifikasi terhadap sistem yang ada agar kondusif dengan tujuan total quality. Sesudah menunjukkan kepemimpinan yang bermutu secara konsisten kepada seluruh anggota organisasi, manajemen perlu meninjau kebijaksanaan sistem dan prosedur yang ada dalam organisasi dan menilai apakah software tersebut konsisten dan kondusif terhadap total quality. Dan yang keempat adalah didik, latih, dan budayakan karyawan. Dalam pemberdayaan ini, seluruh karyawan diberi kepercayaan, tugas wewenang, dan tanggung jawab untuk mengorganisasikan diri ke dalam self-managing team guna memperbaiki proses dalam mencapai mutu produk dan jasa. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.